slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who got it. Being negative, you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sukses, salam luar biasa. Perkenalkan, nama saya Dian Setiawan. Ya, saya asli Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, Kecamatan Mangikis, Kota Balikpapan. Usia saya saat ini 29 tahun. Sekolah saya tamatan cuma ijazah SMP. Ya, ijazah saya cuma SMP. Saat ini saya menjabat sebagai seorang owner yang saat ini sedang mengelola bisnis, merinding bisnis di kota Banjarmasin. Singkat cerita, sebelum saya melamar di perusahaan BG ini, sebelumnya saya cuma hanya bekerja sebagai jongos, sebagai kuli bangunan, saya bekerja sebagai buruh tani. Singkat cerita, saya berpikir mau sampai kapan saya harus bekerja seperti ini. Saya melamar kerja, mencari lowongan kerja, saat itu sangat susah sekali. 3 bulan nganggur, ya saya nganggur, cuma bekerja hanya panggilan-panggilan saja sebagai buruh, sebagai panggilan kerja bangunan. Kalau ada kerjanya kerja, kalau tidak ada kerja ya nganggur lagi di rumah. Jadi cuma makan tidur saja. Jadi saya sambil berpikir di seorang tua, daripada kamu nganggur lebih baik cari kerja. Saat itu saya nekat mencari kerja, cari lowongan kerjaan di Facebook. Akhirnya saya dapat waktu itu sebagai marketing. Nah, jadi saya masuk dan saya melamar pada saat itu, dan di situ saya terlihat termotivasi karena kok ada seorang manajer masih muda gitu loh, masih muda bisa jadi manajer. Pada saat itu saya cuma 3 hari, saya sudah posisinya sebagai konsultan, dan leader saya berkata begini, Mas, daripada kamu ngambil marketing, kenapa kamu tidak ngambil manajemen saja? Di sini peluangnya sama, no senioritas. Jadi saat leader saya berkata seperti itu kepada saya, sehingga saya termotivasi. Ya, saya termotivasi, saya juga ingin bisa membuktikan ya bahwa saya juga bisa gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, pasti kita bisa, asalkan satu, kemauan. Sukses itu bukan bicara bisa atau tidak bisa. Ini bicara perihal mau atau tidak maunya kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita sudah ada mimpi, ada cita-cita, kita lakukan dengan action. Nah, saya merending bisnis di kota Banjarmasin. Sebelum saya merending bisnis ke Banjarmasin, pertama kali saya buka kantor di Balikpapan. Saya mengelola di Balikpapan, dan saya menemukan salah satu rekan bisnis saya, ini namanya Ibu Elisa Mayena Indana, sebagai rekan bisnis saya, posisinya sebagai seorang manajer. Oke, silakan Ibu Elisa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eliza Maya Indana, biasa dipanggil Mbak Eliza ya. Saat ini posisi saya sebagai manajer ya, dan ini adalah rekan bisnis saya sekaligus promotor saya. Usia saya saat ini 24 tahun. Pendidikan terakhir saya D3 ya, D3 Manajemen Transportasi Udara. Tepatnya di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. Selesai saya kuliah, saya pernah bekerja di bandara, yaitu Bandara Internasional Lombok. Dan akhirnya saya resign dan kembali bekerja di salah satu keuangan, yaitu MMI, yaitu Mikro Madani Institute, atau biasa dipanggil atau biasa dikenal oleh masyarakat luas itu adalah PNM, Permodalan Nasional Madani. Nah, setelah saya bekerja di situ, saya kembali resign kembali ya. Dan waktu itu saya menganggur selama 3 minggu, kurang lebih 3 minggu, dan saat itu saya mencari loker, yaitu lowongan pekerjaan. Dan saya menemukan loker ini di Facebook ya.
Di sini saya menemukannya di Facebook, lalu saya tertarik di situ di posisi asisten manajer. Dan akhirnya saya itu pergi melamar pekerjaan. Waktu itu kantornya ada di Lombok, itu tepatnya di Mataram. Dan kantornya ini jaraknya dari rumah saya itu lumayan jauh ya, kurang lebih 2 jam jaraknya dari rumah saya. Dan waktu itu saya dilarang bekerja oleh orang tua saya, terutama sama bapak saya sendiri, karena katanya beliau itu sebaik-baiknya wanita itu harus di rumah gitu. Tapi saya berpikir berulang-ulang kali ya, mau sampai kapan saya harus seperti ini, mau sampai kapan saya harus ditanggung oleh orang tua saya. Sedangkan saya tidak tahu umur orang tua saya sampai kapan, dan saya tidak pernah tahu kapan orang tua saya mampu. Nah, karena orang tua itu pasti tidak ingin melihat anaknya sakit, tidak ingin melihat anaknya itu capek. Tapi dalam pikiran saya, orang tua saya juga pernah capek mendidik saya sampai saat ini, dan saya harus membahagiakan orang tua saya dengan hasil saya sendiri, dengan keringat saya sendiri. Nah, jadinya saya itu bertekad untuk mencari pekerjaan, walaupun orang tua saya itu tidak mengizinkan saya untuk bekerja. Nah, waktu itu pengalaman saya ya, saya sedikit ceritakan di sini. Waktu saya berproses di perusahaan ini, karena jarak rumah saya itu lumayan jauh ya, sekitar 2 jam ya. Jadi ketika saya mau pergi training atau mau pergi ke kantor Mataram itu, saya harus menempuh jarak yaitu sekitar 2 jam. Dan waktu itu saya harus berangkat subuh, selesai sholat subuh itu saya harus berangkat. Nah, ketika itu saya harus berangkat kerja ketika bapak saya pergi sholat subuh gitu. Kalau saya tidak berangkat kerja ketika bapak saya pergi sholat subuh, saya tidak akan diizinkan kembali gitu. Jadinya saya itu selalu seperti itu berulang kali selama 1 minggu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di mes, karena waktu itu leader saya ya, promotor saya ini bukakan kantor yaitu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadinya saya bertekad, karena saya di sini sudah 1 minggu berproses. Jadinya kalau untuk keluar, untuk mundur, saya itu percuma gitu. Keringat saya yang jatuh itu percuma. Jadi saya bertekad dalam diri saya harus ikut dengan leader saya, berproses dengan leader saya, dan saya harus juga sukses dengan leader saya gitu. Jadinya waktu itu saya pas mau berangkat ke Balikpapan, dalam pikiran saya menangis ya, karena tidak ada izin dari orang tua, dan saya itu memblokir semua nomor keluarga saya. Saya ingin fokus di bisnis ini. Saya janji ketika saya ketika saya sukses, saya akan kembali dengan keluarga saya gitu. Nah, waktu itu saya membuat goal sendiri. Saya harus proses dalam jangka waktu 1 bulan di Balikpapan gitu. Jadinya saya terus kejar goal saya sampai akhirnya saya proses dan dipromosikan sebagai manajer. Nah, ketika saya selesai dipromosikan sebagai manajer, saya kembali menghubungi bapak saya. Saya bilang saya saat ini sudah dipromosikan ke bagian manajer, dan alhamdulillahnya walaupun orang tua saya tidak meminta uang dari saya, tapi setidaknya saya bisa memberi uang ke orang tua saya. Nah, itulah pengalaman saya di bisnis ini. Untuk teman-teman yang lagi berproses ya, pesannya itu tetap semangat, tetap berjuang. Sukses itu tidak ada yang instan, sukses itu tidak ada yang mudah ya. Sukses itu harus diperjuangkan, sukses itu harus dikejar. Apalagi ini sukses untuk diri kita sendiri, jadi jangan cepat terpengaruh oleh orang lain, karena sukses yang menentukan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan keluarga, bukan teman, bukan sahabat, apalagi pacar gitu. Jadi untuk kita semua, ayo mari kita perbaiki masa depan kita. Ketika kita sudah mempunyai masa depan, pasti semuanya akan lebih baik lagi gitu. Jadi untuk masa depan tuh nomor 1 untuk kita semua gitu. Mungkin ada pesan dari Babe Dian Setiawan. Salam sukses, luar biasa, antusias. Semoga kita semua bisa sukses, semoga kita bisa jaya, kita berhasil dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita raih. Intinya 1, yakin dengan apa yang kita kerjakan, yakin dengan kita punya Tuhan, yakin bahwa kita punya mentor, teruslah melakukan yang terbaik di antara yang terbaik, dan selalu belajar dan selalu menambah ilmu dan ilmu yang luar biasa. Ya, salam sukses, salam sejahtera. See you at the top. Oke, Sudah sih.